dalam aplikasi AMOS ya, Analysis Moment of Structure gitu ya. Nah, selain dari penyelesaian kasus linier ya dalam AMOS, terutama menggunakan dimensi ya, menggunakan indikator ya, menggunakan loading factor ya, itu ciri khas dari AMOS ya. Dan bisa kita selesaikan untuk data sekunder dan juga data primer ya. Hanya bedanya kalau data primer gitu ya, itu bentuknya rectangle ya, sedangkan untuk data sekunder itu kita bentuknya square ya dalam AMOS. Dan juga AMOS ini ya dia itu menginginkan ya namanya goodness of fit ya, selain dari normalitas ya, asumsi normalitas yang ditunjukkan dari uji outlier ya, uji outlier. Oke. Selain itu juga bisa menguji intervening maupun juga moderating gitu ya, intervening maupun juga moderating. Nah, juga bisa kita praktikkan ya, sama juga dengan analisa SEM PLS gitu ya. Moderating juga intervening bisa dilakukan ya. Nah, tak kalah penting itu adalah analisa multigroup. Nah, analisa multigroup di sini tersedia pada menu AMOS gitu ya, khususnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang namanya yang berasal dari pengaruh faktor demografi. Nah ya, jadi perlu kita garis bawahi yang namanya analisa multigroup ini gitu ya. Ya, analisa multigroup ini gitu ya, itu kita gunakan untuk menganalisis faktor demografi. Nah, jadi faktor demografi di sini dari sisi usia, kemudian juga dari sisi pekerjaan, kemudian juga dari sisi dari sisi dari sisi wilayah ya, region, atau juga dari sisi pendapatan, atau juga dari sisi gender, atau juga dari sisi dari sisi labor rate, kemudian dari sisi sales gitu ya. Nah, itu kan semuanya menunjukkan faktor demografi yang bisa kita tambahkan untuk menambah novelty ya dari riset data primer maupun juga data sekunder. Nah, sekarang bagaimana langkahnya dalam hal ini analisa multigroup dilakukan gitu ya. Nah, jadi analisa multigroup dilakukan ya seperti ini gitu ya. Jadi kita mau menganalisa pengaruh brand image ya kan terhadap kesetiaan pelanggan ya, dan juga pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kesetiaan pelanggan, di mana laki-laki dan perempuan di sini beda pengaruhnya, diasumsikan di hipotesis gitu ya, beda pengaruhnya. Nah, sehingga faktor gender ini ya perlu kita uji gitu ya. Nah, jadi tanda garisnya dia titik-titik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dalam AMOS dia titik-titik di sini. Jadi tidak ada tanda panah ya. Itu caranya kita mau masukkan faktor gender, faktor demografi ya. Tapi kalau demografinya 10 gimana Pak? Gitu ya. Oke aja, gitu kan. Jadi kita tarik aja garis titik-titik 10 dia bentuknya ya. Ini dari sisi gender, kemudian dari sisi labor rate, dari sisi usia, dari sisi pendapatan, dari sisi wilayah, dari sisi company gitu ya. Nah, ini bisa menambah novelty kita ya, yang menunjukkan bagaimana hubungan X terhadap Y ya kan dengan faktor demografi. Nah, inilah yang dikatakan dengan analisa multigroup analysis ya. Baik. Bagaimana langkahnya ya, sebagai berikut. Nah, analisa multigroup itu kalau dalam kasus ini gitu ya, sesudah kita hipotesiskan gitu ya. Jadi yang namanya multigroup itu harus dihipotesiskan ya. Kebanyakan orang tidak menghipotesiskannya gitu kan. Dia hanya
paku pada hipotesa utama, gitu kan, yang menghubungkan antar variabel. Nah, Pak, apakah faktor apa ini ya multi group ini harus dihipotesiskan? Iya, wajib, gitu kan. Jadi bunyinya seperti ini, brand image punya pengaruh atau mempunyai pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan pada laki-laki dan perempuan. Nah, itu ditambah ya. Jadi kalau hipotesis utama ada 10, lantas demografinya juga ada 10, maka total hipotesisnya ada 20. Nah, itu ini yang perlu kita lakukan ya. Jadi jangan salah kaprah ya, kita tidak memasukkannya ya, itu. Baik. Berikutnya ya. Nah, itulah ya. Jadi kita hipotesiskan. Nah, sekarang bagaimana melakukan run-nya? Nah, lakukan run-nya, masukkan, buka aplikasi Amos, kemudian input data ya. Artinya di data di tabulasi kita udah tentukan 1 0, 1 laki-laki 0 perempuan begitu ya. Selanjutnya akan tampil jendela sebagai berikut ya. Setelah tampil jendela sebagai berikut gitu ya, maka selanjutnya memilih file ya, memilih file data model ya, apakah modelnya mediasi atau tidak ya. Nah, kalau misalnya ada mediasinya, maka file itu udah ada data mediasinya gitu kan, lalu open. Setelah open, maka akan muncul data ya. Datanya tampilannya sebagai berikut. Jadi ada, kalau Amos sekarang ya bisa ya di bawah 100, tapi kalau Amos yang 6 tahun lalu itu minimal 200 sampelnya gitu ya. Nah, ini 100 pun bisa ya. Nah, ini ya, setelah itu kita klik variable list ya, kita klik variable dataset. Oke, kita klik variable dataset, lantas muncullah listnya, list variabelnya. Inilah list variabel yang tadi gitu ya. Jadi sebanyak itu indikatornya dan muncul sebagai list. Baik, berikutnya. Nah, setelah itu kita mau menggambar ya. Jadi munculkan dulu indikator, lalu kita gambar ya. Nah, gambarnya sebagai berikut. Jadi harus ada error term-nya dan juga rectangle-nya dan juga square-nya ya. Nah, kemudian kita kasih nama ya masing-masingnya. Nah, jadi dikasih nama masing-masing parameternya sebagai berikut ya, Pak Ibu. Ya, kemudian terdapat tampilan sebagai berikut gitu ya. Nah, terdapat tampilannya sebagai berikut. Ya, kemudian modelnya tampil nah sebagai berikut. Jadi kalau udah berhasil, maka nanti ada di analyze ya, di menu outputnya akan muncul ya gambar seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu. Baik. Ya, setelah itu kita kelompokkan grupnya. Grup 1 laki-laki, grup 2 perempuan ya, grouping ya. Jadi grouping dilakukan ya. Jadi modelnya brand image kepuasan ya terhadap kesetiaan ya sama gitu ya. Cuman dalam hal ini unobserved variable-nya yang kita isi gitu ya. Unobserved variable-nya. Jadi nggak terlihat ya garis titik-titik tadi, tetapi ada ya pengaruhnya, ada pengujiannya ya. Nah, sehingga setelah diisi unobserved variable-nya, variabel yang tidak terobservasinya gitu ya, maka di-run ya, di-run sebagai berikut. Nah, jadi menunjukkan brand image kepuasan terhadap kesetiaan gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan parameter estimasi sebagai berikut. Nah, dan untuk sebelum di-run gitu ya, itu yang kita klik itu ini ya. Nah, jadi ini yang kita klik. Nah, kita klik ini seperti ini ya. Baik. Dan setelah itu groupingnya ya, setelah grup muncul gitu ya, makanya di-run ya. Ya, jadi grup name-nya diisi ya, laki-laki ya, klik new gitu ya, dari menu dari menu file, kemudian dari menu file akan muncul manage group. Nah, dari manage group itulah kita isi new ya. Setelah kita isi new, maka kita punya file laki-laki, punya file perempuan working gitu ya.
working sebagai berikut. Kemudian setelah itu muncullah dia kode ya 1 dan 0. Nah 1 2 boleh 1 2 boleh 1 0 ya. Silakan aja mau dipilih gitu ya. Dan muncul listnya sebagai berikut ya. Setelah itu diokekan ya, di run, di analyze ya. Jadi mau menghasilkan output analyze ya. Klik menu analyze. Berikutnya, nah sehingga muncul hasil. Nah, selesai gitu kan. Itulah yang namanya analisa multigroup dalam AMOS. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa menganalisa multigroup dengan analisa apa ya? Dengan analisa SPSS, dengan analisa PLS ya, dengan PLS. Nah, inilah muncul hipotesisnya. Jadi ini adalah goodness of fit-nya ya. Kemudian nah ini tampilan laki-laki dan perempuannya tadi gitu kan. Bagaimana pengaruh laki-laki dan perempuan kita melihat ya sebagai berikut ya. Dari indikator itu kesimpulannya loading faktornya apa ya, reliable ya, kemudian juga AP-nya juga reliable ya, kemudian juga apa ya, kemudian pembahasan hipotesa ya, pengujian hipotesa ya, dari estimasi ini gitu ya, maka kita dapatkan hasil jawaban dari hipotesisnya sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu ya, inilah dia. Nah, sementara dengan AMOS kemarin udah saya berikan juga bahannya ya, bagaimana kita menganalisa multigroup ya dengan Smart PLS ya. Nah, jadi silakan aja nanti Bapak Ibu mau pilih mana ya. Kalau proceedingnya pakai AMOS oke, gitu kan. Kalau disertasinya pakai Smart PLS juga oke, gitu ya. Tapi yang jelas selain kita menguji hipotesis, kita juga menguji pengaruh faktor demografi ya. Nah, ini yang perlu kita apakan ya, kita simpulkan ya dari topik ini. Baik, mungkin ada yang mau berdiskusi, yang lainnya silakan. Tidak ada. Baik, jangan lupa di absen ya Bapak Ibu di satu USU ya hari ini. Udah saya buka ya, bisa di absen. Saya kira itu saja dan ini penyampaiannya kita ringkas ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.